Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun, ada baiknya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang sungguh mulia, Engkau senantiasa memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa. Di kesempatan ini, Bapa, kami hendak meluangkan waktu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, serta beri kami kemampuan untuk memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan pada saat ini tertulis dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan 7. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema firman Tuhan yaitu, jangan khawatir, Tuhan pegang kendali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apakah kita pernah khawatir atau cemas? Tentu, mungkin di antara kita ada yang menjawab pernah. Mungkin contoh khawatir yang sering kita alami yaitu kita khawatir tentang masa depan kita, tentang pekerjaan, tentang hubungan, atau bahkan hal-hal kecil yang kadang bikin kita overthinking. Di era yang serba cepat ini, kekhawatiran atau kecemasan seolah jadi bagian dari hidup kita. Namun, pada perenungan firman Tuhan saat ini, dalam Filipi 4 ayat 6-7 ini, kita diajak bagaimana cara untuk mengganti kecemasan atau kekhawatiran melalui iman kepada Tuhan. Dan saya membagi perenungan firman Tuhan ini menjadi 2 poin penting. Poin yang pertama, jangan khawatir, tetapi berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan di dalam ayat 6. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan setiap masalah. Tapi Dia, Tuhan, mengajarkan kita supaya kita mengganti kecemasan atau kekhawatiran dengan doa. Bukan hanya dalam keadaan sulit, tetapi di dalam setiap situasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata khawatir dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, disebut dengan merimnao. Ini memiliki arti terbagi pikirannya, tertarik ke berbagai arah. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran membuat kita kehilangan fokus dan membuat kita merasa tidak tenang dan kehilangan damai. Dan poin yang kedua, damai sejahtera dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dunia memang menawarkan banyak cara untuk menghadapi kekhawatiran. Mungkin di antara kita ada yang bermain media sosial, ada yang pergi ke tempat hiburan, atau bahkan ada yang pergi ke tempat-tempat tidak sehat demi menenangkan pikiran, sehingga kekhawatirannya hilang. Tapi harus kita ketahui bahwasannya hal itu merupakan kedamaian yang bersifat sementara, sebab kedamaian yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Sebuah ilustrasi yang dapat menggambarkan bagaimana kekhawatiran dapat membuat kita kehilangan keseimbangan. Ilustrasinya begini. Ada seorang pemuda yang sedang belajar mengendarai sepeda. Awalnya
ia takut. Ia selalu melihat ke bawah, ke tanah, dan ke ban sepeda. Dan itu membuat dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Tetapi setelah ia mencoba sekali lagi, ia mencoba dengan percaya diri. Ia fokus ke depan dan akhirnya ia bisa mengayuh sepeda itu dengan pelan-pelan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita hanya fokus dengan kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita, tentu kita mungkin akan kehilangan keseimbangan. Tetapi apabila kita fokus dengan tujuan kita dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita, kita akan berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Mari kita mengganti kekhawatiran dengan berdoa kepada Tuhan, melakukan firman-Nya. Dan jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Matius 26 ayat 6 mengatakan, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, kita semakin percaya bahwasannya Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah sampai ke telinga kami. Kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami semakin percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap kekhawatiran yang ada dalam hidup kami dapat teratasi. Inilah doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Poda Lumban Toruan. Shalom.